Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan channel saya Agustian Kamal. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat video review tentang Windows FX. Pada saat pertama kali booting, baik itu live CD atau live USB, teman-teman akan langsung diarahkan ke tampilan desktop dengan aplikasi terbuka yaitu Windows FX Live Mode dengan pilihan konfigurasi resolusi dan pilihan untuk install. Untuk sementara kita bisa abaikan dengan minimize aplikasi ini. Selanjutnya kita akan mengecek informasi sistem tentang Windows FX. Untuk mengecek informasi sistem, teman-teman bisa gunakan terminal. Untuk membuka terminal, teman-teman bisa tekan Alt F2, kemudian ketikkan Gnome min terminal, kemudian enter. Maka akan tampil terminal. Pada layar terminal, untuk mengecek atau menampilkan informasi sistem, teman-teman bisa gunakan perintah lsb_release -a, kemudian enter, maka akan tampil informasi distributor ID yaitu Windows FX, kemudian description, kemudian informasi release dan informasi code name. Selain menggunakan LSB release, informasi sistem dapat juga ditampilkan dengan menggunakan perintah neopatch. Teman-teman bisa ketikkan neopatch pada terminal, kemudian enter. Maka akan tampil informasi Windows FX berupa informasi OS, informasi host, informasi kernel, informasi uptime, informasi paket, informasi shell, informasi resolution, informasi desktop environment, informasi Windows Manager, informasi Windows Manager Themes, informasi themes, informasi icon, informasi terminal, informasi CPU, informasi GPU, dan yang terakhir informasi tentang kapasitas memori. Selanjutnya kita akan mengecek atau mengetes proses update, upgrade, install, atau remove aplikasi pada layar terminal. Untuk proses update pada layar terminal pada Windows FX, teman-teman bisa ketikkan perintah sudo apt get update, kemudian enter. Setelah proses update selesai, teman-teman bisa melanjutkan ke proses upgrade. Untuk proses upgrade pada terminal, teman-teman bisa ketikkan sudo apt get upgrade, kemudian enter. Maka akan tampil list paket yang disarankan untuk dilakukan upgrade pada kesempatan kali ini, yaitu dengan jumlah 40 paket. Jika teman-teman melakukan proses upgrade pada PC yang sudah terinstall Linux, maka saya sarankan inputkan Y. Namun pada kesempatan kali ini saya menggunakan live session, maka saya inputkan N. Selanjutnya kita akan mengetes untuk install aplikasi pada terminal. Untuk menginstal aplikasi pada terminal, teman-teman bisa ketikkan sudo apt get install diikuti dengan nama paket atau aplikasi yang akan diinstal. Pada kesempatan kali ini saya akan menginstal IP Calculator. Maka saya ketikkan nama paketnya ipcalc. Kemudian enter.
Setelah proses install selesai, teman-teman bisa mencoba IP kalkulator dengan mengetikkan perintah ipcalc diikuti dengan IP address yang akan dicek. Misalkan 192.168.1.1 kemudian enter, maka akan tampil informasi tentang IP address yang diinputkan. Di antaranya ada address, netmask, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pada terminal juga dapat kita gunakan untuk proses remove aplikasi. Untuk proses remove aplikasi pada terminal, teman-teman bisa ketikkan sudo apt get remove diikuti dengan nama aplikasi yang akan dihapus, misalkan IP kalkulator. Kemudian enter. Jika ada pertanyaan, inputkan Y, kemudian enter. Setelah proses remove selesai, teman-teman bisa mencobanya kembali dengan mengetikkan IP kalkulator diikuti dengan IP address. Kemudian enter. Jika aplikasi tidak ditemukan, maka proses penghapusan aplikasi yang sebelumnya kita lakukan berhasil. Selanjutnya, jika teman-teman tidak terbiasa melakukan install atau remove aplikasi melalui terminal, Windows FX menyertakan aplikasi berbentuk grafik user interface bernama software. Teman-teman bisa akses di menu, kemudian pada kolom pencarian teman-teman bisa ketikkan software. Jika sudah tampil, teman-teman bisa klik software. Ini adalah aplikasi bernama software, di mana aplikasi ini bisa membantu teman-teman untuk melakukan proses install atau remove aplikasi. Kita bisa close terlebih dahulu aplikasi yang sedang terbuka dan kembali ke desktop. Untuk mengganti wallpaper, teman-teman bisa klik kanan, kemudian teman-teman bisa arahkan ke change desktop background. Maka teman-teman bisa memilih wallpaper yang teman-teman kehendaki pada aplikasi ini. Untuk mengganti themes, teman-teman bisa gunakan sistem setting atau app themes. Teman-teman bisa membukanya dengan mengklik application pada panel bawah, kemudian ketikkan themes. Maka aplikasi untuk mengganti themes yang sedang digunakan terbuka. Di sini teman-teman bisa menyesuaikan dengan tema yang teman-teman kehendaki. Selanjutnya, untuk kebutuhan sehari-hari, kita butuh beberapa aplikasi pendukung untuk mengatasi aktivitas sehari-hari, seperti aplikasi text editor, aplikasi Office, aplikasi file manager, atau aplikasi untuk berselancar di internet. Windows FX menyertakan text editor bernama Gedit. Teman-teman bisa akses dengan menekan Alt F2, kemudian ketikkan Gedit, kemudian enter. Di mana Gedit yang disertakan pada Windows FX Edition yaitu dengan versi Gedit 3.36.2. Selanjutnya, untuk kebutuhan aplikasi Office, Windows FX menyertakan Only Office.
teman-teman bisa akses di panel menu bagian bawah. Kemudian teman-teman bisa masuk ke kategori Office. Di sini saya akan coba Only Office Word. Ini adalah aplikasi Office yang disertakan pada Windows FX Edition. Selanjutnya untuk File Manager, Windows FX menyertakan aplikasi bernama Nemo. Teman-teman bisa mengakses di salah satu shortcut yang ada pada desktop atau mengakses pada panel bagian bawah, di mana Nemo yang disertakan pada Windows FX yaitu dengan versi 4.8.5. Selanjutnya untuk kebutuhan berselancar di internet, Windows FX Edition menyertakan beberapa aplikasi. Di antaranya Microsoft Edge, ada Chrome, ada juga Firefox. Untuk mengakses Microsoft Edge, teman-teman bisa klik pada panel bagian bawah. Ini adalah Microsoft Edge yang disertakan pada Windows FX. Microsoft Edge yang disertakan pada Windows FX yaitu dengan versi 93.0.926.1. Selanjutnya untuk para streamer, kabar baiknya Windows FX menyertakan secara default aplikasi bernama OBS, yaitu Open Broadcaster Studio. Teman-teman bisa mengakses dengan menekan Alt F2, kemudian ketikkan OBS, kemudian Enter. Maka aplikasi Open Broadcaster Studio terbuka. Ini adalah OBS yang disertakan pada Windows FX, yaitu dengan versi 25.0.364 bit. Selanjutnya, jika teman-teman ingin melihat aplikasi pada Windows FX secara keseluruhan, teman-teman bisa mengklik application pada panel. Maka teman-teman bisa mencari berdasarkan kata kunci pada kolom pencarian, atau teman-teman bisa mencari berdasarkan kategori yang ada pada Windows FX. Di antaranya yaitu kategori aksesoris, ada anti-micro sampai dengan Wine-Tricks. Pada kategori apps, do Chrome, ada Crash Web View sampai TeamViewer. Pada kategori games, ada 2048 sampai dengan Tetrafix. Pada kategori graphics, ada Document Scanner sampai Shotwell. Pada kategori internet, ada Anides sampai dengan VMware Horizon Client. Pada kategori Microsoft Online Application, ada Microsoft Calendar sampai Microsoft Word. Pada kategori Office, ada Calendar sampai Only Office Word. Pada kategori Other, ada OneDrive sampai Windows FX Setting. Pada kategori Programming, ada Gambas sampai dengan Visual Studio Code.
Pada kategori Sound and Video ada Audacity sampai dengan VLC Media Player. Selanjutnya pada kategori Administration ada Android File Transfer sampai dengan Windows FX Power Off. Pada kategori Preferences ada Disk sampai dengan Workspace. Pada kategori Flash ada beberapa shortcut location seperti Home sampai dengan Download. Kemudian pada sisi sebelah kiri ada beberapa shortcut yang sering digunakan seperti Control Center atau Terminal dan tombol untuk shutdown dan lain sebagainya. Selanjutnya, jika teman-teman merasa ingin mencari informasi lebih lanjut tentang Windows FX, teman-teman bisa berkunjung di website resmi dari Windows FX. Website resmi dari Windows FX yaitu windowsfx.org. Di sini teman-teman mungkin akan mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Windows FX. Teman-teman bisa baca-baca artikel yang ada, atau jika teman-teman merasa ingin mendownloadnya, teman-teman bisa klik Windows FX 64-bit PC pada bagian download. Maka teman-teman akan diarahkan ke halaman download. Selanjutnya, jika teman-teman merasa tertarik pada Windows FX atau teman-teman merasa apa yang ditanamkan pada Windows FX Edition sudah bisa memenuhi kebutuhan aktivitas sehari teman-teman dan teman-teman berminat untuk menginstalnya pada PC teman-teman, teman-teman bisa klik install Windows FX pada desktop. Maka akan tampil aplikasi Calamares yaitu dengan versi 3.2.20. Aplikasi ini dapat membantu Anda untuk proses instalasi Windows FX pada PC teman-teman. Untuk proses instalasi dan langkah cara instalasi Windows FX akan saya buat di video terpisah. Sekian video review tentang Windows FX dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video review ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.